Firman Tuhan yang jadi renungan pada pagi hari ini, Senin, tanggal 10 8 Juli 2024. Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Perikopnya tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh orang, kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya. Jadi ini satu kisah orang Aram yang akan melawan orang Israel. Dan kita lihat bagaimana seorang tentara Aram
mengerahkan pasukannya, tapi tidak berhasil. Oleh karena Israel mendengarkan perkataan abdi Allah dan dengan strateginya. Nah, kemudian Raja Aram mencoba menganalisa apa yang menyebabkan kegagalan itu, dan pegawai Aram mengatakan ada abdi Allah sebagai sumber dari semuanya itu, sehingga Raja Aram memerintahkan untuk menangkap sang abdi Allah. Namun apa yang terjadi kita lihat dalam perikop ini, intinya sebetulnya bagaimana seorang abdi Allah, sebagaimana orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, ternyata bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, dalam perikop ini Elisa memerintahkan atau meminta Tuhan supaya membukakan mata abdinya untuk melihat para pasukan Allah, dan dia melihat. Nah, kemudian setelah prajurit Aram mengepung dan Elisa kembali meminta Tuhan untuk membutakannya, dan Tuhan melakukan. Begitu juga dengan sampai ke Samaria. Nah, kita lihat bagaimana ya, begitu mudahnya gitu. Ketika Nabi Elisa meminta Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan melakukan. Nah, ini juga yang terjadi saat ini gitu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang meminta pertolongan Tuhan untuk melakukan suatu kesembuhan, dan Tuhan melakukan. Dan mungkin dalam kehidupan bagi hamba Tuhan itu, dia juga melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi apa yang dikatakan tokoh teolog bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan senang, Tuhan akan melakukan apa yang kita senang. Nah, dan itu juga Tuhan sudah sampaikan dalam beberapa nats Alkitab tentang sukat-sukat, hukum tabur tuai, ya. Dan Tuhan melakukannya itu. Dan mungkin itulah menjadi tujuan kita sebetulnya, hidup yang takut akan Tuhan. Ya. Banyak kita berdoa tapi sepertinya kurang mendengar Tuhan. Oleh karena kita juga mungkin kurang mendengar firman Tuhan. Banyak kita meminta sesuatu kepada Tuhan, terkesan Tuhan tidak mendengar. Karena ya mungkin banyak firman Tuhan yang disampaikan, kita pun tuli untuk mendengarkannya. Jadi marilah belajar untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan, agar ketika kita terdesak dalam situasi Nabi Elisa yang terkepung, dia meminta Tuhan melakukan sesuatu dan Tuhan lakukan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.